Udara dari Primors ini Ya, akan menuju ke bagian utara dari map, betul banget ke arah mhm, Stalber Stolber. dan Kameshki. Ini kalau bisa gue katakan 40% sih bisa di drop down langsung oleh para player, berbeda dengan Weekendi tadi yang sekitaran 20-30% doang. Dan benar kata Dona tadi, this is the first time, ini adalah kali pertama mereka bertemu antara grup B dan C. Menarik untuk menyaksikan apakah ada strategi yang ingin dimainkan, karena biasanya surprise vector atau faktor-faktor kejutan ini Kejutan, ya. yang berbahaya gitu. Berbahaya banget ya, apalagi sekarang kita lihat seperti yang tadi Eldoge sudah bicarakan juga 40% di sini flight path-nya yang sudah kita saksikan di Erangel kali ini. Itu berarti ini masih apa ya, masih aman untuk para tim-tim ini melakukan atau menuju ke drop zone mereka masing-masing. Yes. Jadi untuk early-nya mungkin masih nggak terlalu banyak ada yang berdarah-darah dulu nih. Betul banget, ini masih bisa untuk dimaksimalkan oleh para tim untuk drop down ke arah mereka. Agak deja vu dengan season pertama di mana Aerowolf akan memulai dengan Sosnovka Military Base. Bigetron Red Alien sepertinya akan melakukan scrapping di sekitaran farm. Mhm. Agak berhati-hati Ion, karena Ion biasanya akan turun ke Novo, walaupun Novo. cukup jauh. Apakah akan Mhm. mengambil vehicle atau bagaimana. NFT masih dengan Giorgio Paul bagian perumahan. Aura akan ke arah Giorgio Paul bagian perumahan atas, itu apartemen. Ini benar-benar deja vu sih untuk beberapa tim. Namun menarik untuk menyaksikan 21 Esport ada di Primors. Kemudian 69 ternyata ada di sekitaran Gatka. Ini yang menjadi sebuah warna baru di BMBL season kedua Warna tentunya. baru, warna apa aja itu? Wah, ada warna pink, Ada ada warna kuning. kuning dan biru. Hah, enggak gitu sih maksudnya. Emang emang bener ada warnanya kan Iya, ya di cuman situ di maksud saya mapnya? tidak ke sana Dona Oh Fiska. iya, maaf ya saya anaknya literal Oh, banget, literal banget literal ya. banget. Mhm. Aduh, oke deh kita bakalan back to the game, kalau Yes. kata pasar back to the beat, back Nah, to the back to game. the game, betul. Kali ini circle pertama yang bakalan menuju ke arah sedikit timur ya, kalau Betul. begitu masih nggak terlalu ke tengah. Sementara tim Bigetron di sini NFT juga di sisi lainnya masih sangat aman untuk melakukan early looting untuk mereka semua. Betul banget, dan seperti kata Pasta di game pertama tadi, Nara tidak akan ada kontestan karena kemarin Louvre yang menjadi perihal utama bagi mereka untuk hentaskan saat ini. Pochinki masih hanya untuk Nara sendirian saja. Di tempat-tempat lain juga tadi Pochinki. kita lihat masih ada pergerakan dari tim-tim yang agak cukup bebas. Sepertinya prediksi dari Dona nih agak benar ya, karena Apa tidak tuh? akan ada early fight yang terjadi. Teman-teman lebih memilih untuk ke arah comfort drop zone mereka dengan vehicle. Tadi kita lihat Ion juga sudah bergerak. Bahkan dari tim EVOS juga yang biasa di Milta juga sudah mulai bergerak tadi ke arah Mhm. timur. Jadi ya sepertinya tidak akan banyak fight yang terjadi di awal, kecuali nanti Kecuali akan ada cut rotation yang terjadi. itu dia ya, siapa tahu nanti bakalan ada yang ciluk bakekok Waduh, gitu Ciluk kan. Bakeko. Heeh, di HBD gitu ya dengan tim-tim yang sedang melakukan rotasi atau mengarah ke arah zona untuk looting mereka yang sangat nyaman. Betul sekali. Masih dengan Aura, Giorgio Paul bagian apartemen, mereka akan melakukan lootingan di sini. Zona pertama tentunya masih memaksimalkan untuk utility equipment. Siren juga masih di bagian utara, Severny tentunya mereka dapatkan sebagai drop zone mereka. Di tempat lain, Mhm. 21 ini tadi ya, di Ya. Primors. Mereka cukup jauh dari zona, 1200 meter. Bahkan ada satu orang di very pier yaitu Ane. Ini salah satu pemain dari Sumatera Utara, perlu kalian ketahui. Mereka adalah para pemain yang tadinya solo, Solo. digabungkan menjadi combination tim Sumatera Utara, dan lihat mereka sekarang bisa berlaga di PMPL. Tapi by the way di sana udah ada pertemuan dari tim victim yang berhadapan dengan Morph kalau nggak salah tadi Yes, ya. betul banget. Jaxi tadi ya kalau nggak salah ya. Mhm. Langsung menjadi confirm kill pertama untuk Victim. Menyisakan 3 active player dari Morph. Dan ini akan menjadi sebuah kesulitan. Nah, Victim juga menarik karena pemain mereka berjauhan. Cukup jauh banget. Ada Mhm. beberapa yang ada di bagian utara Gatka. Sekarang ada yang di bagian timur dari Gatka. Mhm. Ini menandakan scrapping baru yang digunakan Victim. Di mana mereka benar-benar mencari perumahan-perumahan sekitar Gatka. Dan tidak terfokus ke kotanya gitu. Yang kecil-kecil dulu ya, Yang scrapping kecil-kecil dulu dulu. ya. Betul banget, dan dengan zona tadi yang memaksa Ion ternyata tidak bergerak ke arah Novo, karena menurut gue juga nggak worth untuk ke arah Novo, terlalu jauh, dan justru Kelamaan juga, iya kelamaan juga, justru mereka mengambil Milta nih Don. Milta dulu ya, dan Ya, untungnya Milta di situ juga lumayan aman, lagi betul. lumayan aman untuk tim Ion barusan. Yes, bahkan gak ada EVOS tadi di Milta. Jadi menarik Iya, nih itu untuk dia. nyari EVOS di mana nih EVOS? Itu dia, di mana Wah, EVOS? Nanti kita bakalan mencari EVOS di mana sepertinya ya. Sementara itu Alter Ego juga ini Dona bakalan nyebutnya apa nih? apa? Watertown apa Jakarta nih?
Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh Katanya ya? udah nggak boleh. Nggak Oh, boleh nggak ya? apa mau Sekarang gimana? sekarang water town Oh ya nyebutnya gitu, ya? iya. Heeh. Apa, air Apa, kota kota air. air, Susah oke. banget ya. Kan saya kan anaknya based on community banget kan. Anak-anak season satu sih bilangnya gitu. Mhm. Heeh, Gitu Dona. gimana tuh? Gitu, tadi yang nggak boleh. Oh, Jadi water town Jakarta sekarang maksudnya. disebut ya. Jadi boleh apa enggak nih? Ya udah kita back to the beat, back to the game lagi ya. Bonafide masih di bagian Yasna ya. Ya kembali lagi ya teman-teman, walaupun zona sudah dipercepat namun karena pro player ini tentunya udah tahu drop zone mereka masing-masing, tahu Mhm, juga dari bagian lawannya. Begitupun dari para kontender yang baru tentunya sudah betul. memetakan dengan sangat baik. Mereka tidak banyak yang terjadi fight di early seperti ini. Cenderung mereka akan melakukan sebuah lootingan yang cukup baik seperti mana Alter Ego kita lihat di sini. Smith sudah memiliki helm level 3, ada vehicle yang sudah dimiliki juga. Jadi memang mereka masih memaksimalkan utility dan equipment mereka. Mungkin akan terjadi fight di zona 3 paling cepat atau zona keempat biasanya. Biasanya ya, Mm-mm. tapi dengan apa ya, terlihatnya para player atau para tim-tim ini bermain di Erangel pertama nih Tuh. untuk grup B yang bertemu dengan grup C, ini tuh kayak agak beda dengan season 1 ya Jan ya. Kalau Betul. kita sedikit flashback di mana season 1 itu mereka benar-benar baru banget. Semua tim baru ketemu banget. Sementara di sini di season 2 walaupun ini adalah Erangel pertama, tapi mereka udah kayak apal, udah punya istilahnya bekal gitu. Iya, Udah punya bekal informasi selama season 1 kemarin. ya setuju banget sih. Karena di season 1 kembali lagi ya mereka mungkin oke scrim berbarengan. Tapi untuk di tingkat liga di mana kita butuh konsistensi, mungkin belum terlalu terlihat bagaimana pergerakan dari masing-masing tim. Namun dengan ada PMPL season 1 itu menjadi bekal, menjadi guidebook lah bisa kita katakan Guidebook. untuk tim-tim lainnya udah mengetahui nih pasti Pochinki siapa, Mhm, pasti misalnya military base siapa. Jadi mhm. kayak udah terpetakan secara baik lah. Yap. Teruntuk para 4 tim yang sekarang bergabung, mungkin dengan pendapat gue di awal tadi, Apa mereka tuh? juga udah punya bekal yang sama gitu loh. Mhm, Walaupun mereka mungkin tidak ikut scrim berbarengan mhm. dengan tier satunya, belum banyak lah bisa gua Ya, katakan. Karena gue dapat informasi ada beberapa tim yang sekarang bergabung juga sudah ikut scrim tier 1 juga. mhm. Tapi karena ini liga dan mereka udah dapat informasi, jadi ya udah nggak bakal dia turun dengan tim yang sama. Jadi menjadikan ya zona pertama akan cukup pasif seperti ini. Betul, informasinya udah dikumpulin dari season Betul. 1 ya walaupun mereka enggak ikutan scream-scream lucu itu. Yes. Di sini Nara maybe bakalan masih melakukan scrapping lucu aja. Sebelah sini untuk mencari lootingan-lootingan lagi masih cukup aman sekarang. Sementara Evos, oh ini dia. Evos yang sudah Hmm. kita cari-cari dari tadi. Berarti EVOS langsung bergerak ke arah Milta Power. Dia nggak mengambil city bagian Milta bagian kotanya, Hmm. langsung bergerak ke Milta Power dan ini mereka harusnya udah fat banget sih. EXC, Morpheus, Foxe, kemudian juga Laser harusnya secara perbekalan mereka udah kuat banget. Bisa kita lihat udah ada M16, kemudian ada Ya. DP juga mereka miliki. Ini udah cukup kuat sih untuk di mid sampai late game nantinya tentunya ya. Ditambah dengan vehicle yang mereka miliki. Karena perlu teman-teman ketahui di sekitaran Milta Power ini tuh banyak banget letak kendaraan. Kita lihat udah ada 3 setup vehicle yang dimiliki oleh EVOS EVOS. dan ini kuat banget kalau mereka harus ke open field di akhir nanti. Betul banget ya, mereka benar-benar bisa melakukan fortingan-fortingan Mm-mm. dengan cukup baik nanti untuk tim EVOS sendiri. Ada Morph. sebuah shot dari bagian atas dari bagian Nara sepertinya sudah melakukan shot ke arah Morph Prensky. Agak half HP dia pindah-pindah kursi, lihat Dona di sana agar tidak ter-take down dengan mudah ya oleh Nara tentunya dan mereka lebih milih untuk reconditioning, replacing lagi dari tempat mereka mencari tempat lain tentunya dan mengambil vehicle baru ya. Iya, Tebakan it- langsung Rensky. Itu adalah tekniknya. Teknik. Untuk menghindari kematian yang mungkin bisa terjadi, tapi di sisi lain 69 bakalan bertemu dengan tim Nara kali ini ya. Dan circle selanjutnya masih berada di tengah-tengah dari circle pertama tadi sebenarnya. Jadi itu mungkin masih cukup aman untuk tim-tim ini. Aero yang masih berada di second ini ya, islandnya Betul. dari Erangel ini mungkin harus bergegas juga. Mau dari sebelah kiri, mau dari sebelah kanan pun dia harus berhadapan atau harus bersiap-siap berhadapan dengan Ion tadi. Betul yang banget, kita dan lihat. 21 Esports ini sudah sangat berdekatan dengan victim. Satu orang Jisoo sudah knockdown, dua bahkan. Victim kehilangan 2 player dengan sangat cepat. Menyisakan Banyu dan juga Misery. Di tempat sana hampir saja mendapatkan knockdown atas Ane dan mendapatkan di sana. Namun masih ada 3 aktif player dari tim 21 Esports. Dan victim sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan repositioning. Karena mereka sudah kalah secara manpower. Dan Ya. ini adalah sebuah kesulitan, sebuah tekanan pertama untuk victim untuk menghadapi mid sampai late game nanti. Karena tinggal tersisa 2
player Don. saat Tinggal ini. tersisa 2 player aja kali ini. Tapi lihat player dari tim 21 Esports ini benar-benar nggak kayak, oh kita lihat Banyu kelihatan. Hitep kah? Sedikit tapi masih bakal menahan langsung aja spray karena Banyu di take down atau di knock oleh S4D kali ini dari Betul tim banget. 21. No. Big Red Alliance akan berhadapan dengan Ion. Sebuah knockdown dari Auro. Net yang sangat luar biasa. Zuxi tidak bisa untuk melakukan sebuah backup karena sulit sekali. 4 player dari Ion Esports swarming in ke arah Ryzen di sana. Dan langsung bisa mendapatkan satu confirm kill. Big Red Alliance menyisakan 3 active player saja Dona saat ini. Iya, Ryzen ya yang sudah ditumbangkan di tangan player-player dari tim Ion tadi. Dan langsung aja victim yang tadi kita lihat kesulitan berhadapan dengan tim 21 atau 21 harus gugur di posisi paling kecil. Oh 16 my God, Tusun ini sangat untuk disayangkan victim. untuk victim karena di game sebelumnya juga mereka ada di daerah Tusun ya. Yap. Jadi harus lebih maksimal lagi karena masih ada 4 game tentunya hari ini akan dimainkan oleh victim. Namun dari Bigetron kehilangan satu player, mereka memaksa untuk melakukan sebuah rotasi karena dari rumah kuning ke rumah L tadi udah nggak aman. Tentunya Ion sudah mengetahui 21 Esports juga 4D atau S4D di sini yang tadi melakukan sebuah scouting ke arah depan sudah mendapatkan informasi dan mereka kembali lagi ke compound ini untuk holding position kembali lagi. Betul sekali ya, di mana tadi kayaknya posisi dari tim 69 udah diketahui sedikit ya, udah dicium sedikit dari tim 21 Morph. Sementara itu bakalan masih bertahan, apakah bakalan dilewatin pertahanan atau kompon yang dimiliki oleh tim Morph, oleh tim EVOS kali ini. Ada Foxe, Lizard, dan juga Morpheus ya? Betul banget. Dari Morpheus juga ada di sana di bagian dari daerah Prison dan juga bagian timurnya tentunya ya. Namun di sini kita akan berpindah kembali dari Aura dan juga Siren. Tim-tim sudah masing-masing mencari tempat atau place untuk mereka hold dan Bigetron kembali lagi klasik. Mereka akan mengambil slot yang ada di bagian ini karena kuat banget untuk bisa di take down ini agak cukup sulit kecuali Morph mendapatkan sebuah vision yang baik ke arah Bigetron Red Alliance. Zona Dan- kedua ternyata udah ada satu tim yang dipulangkan dan mereka ya kembali lagi karena tadi jalur rotasi yang terkat ya sebagaimana kita predik bukan sebuah perebutan kompon tentunya. Iya, dan ngomong-ngomong tadi soal Bigetron RA dan juga Morph ya, kayaknya Morph juga bakalan kesulitan untuk melihat posisi dari RA sih. Betul. Karena lagi-lagi cekungan itu loh. Itu dia. Enaknya cekungan itu gitu. Cekungan Mereka itu. bisa melihat musuh dengan baik, tapi musuh nggak bisa melihat mereka dengan baik Itu gitu. dia kekuatan dari Bigetron Alliance. Mereka memanfaatkan shoulder pick Mhm. dari TPP mode yang digunakan dan iya kembali lagi ya. Mereka benar-benar bisa memaksimalkan mode yang ada dan itu menjadi kekuatan mereka. Jadi walaupun mereka di open field, mereka nggak dapat kompon dengan cekungan itu. Seperti yang Dona katakan tadi, mereka akan bisa melakukan pick ke arah tim lain tentunya. Betul sekali. Dan tadi kita sudah melihat juga ya circle selanjutnya yang sedikit demi sedikit langsung aja menuju ke arah atas walaupun nggak terlalu kepental tadi ya. Betul. Sementara di sisi sini udah ada tim Siren juga yang bakalan mungkin membidik tim Aura ini, ya, Aura ya, betul yes. banget Aura yang ada Aura di tadi. depannya. Tapi kembali lagi ya, memang para tim ini agak cukup agresif melakukan, bahkan RRQ juga sudah melakukan sebuah rotasi berdekatan dengan Siren tadi. Ada tim 69 juga yang ternyata join the fight sini. Ekozu melakukan sebuah fight, melakukan dengan Trixie, satu orang knockdown dan langsung dikonfirm jadi kill Siren, mendapatkan kill pertama mereka dari tim 69. Ini yang berbahaya ketika melakukan set vehicle lebih dari 2. Ini tidak akan ada sebuah backup fire yang bisa dilakukan karena masing-masing player itu sibuk dengan kemudinya masing-masing. Iya betul sekali ya, dimana di sini Audrey masih aja memantau pergerakan atau posisi di cekungan bukit tadi ya. Betul. Tapi sudah player-player dari tim 69 udah berhasil untuk kabur. Tapi di sisi lain lihat Siren, Anthem bakalan melihat pergerakan atau posisi dari tim RRQ di dalam compound tersebut. Ini adalah sebuah informasi yang berharga. Kelihatan tadi, udah kelihatan itu. Bakalan langsung aja di spray di sana, Drong. Masih mendapatkan beberapa damage tapi masih belum bisa untuk di knockdown. Masih agak sulit karena lagi-lagi itu posisinya agak sempit ya. Dari Betul celah jendela itu. Itu dia, agak cukup sulit untuk bisa knockdown dari RRQ tentunya karena mereka melakukan sebuah holding position di rumah kuning. Tapi ini adalah sebuah informasi yang berharga tentunya untuk Siren, di mana Anthem memberikan sebuah informasi di bagian belakang mereka ada RRQ. Jadi mereka nggak boleh terlalu fokus hanya ke bagian depan. Bahkan Anthem sudah melakukan sebuah suppressing fire ke arah RRQ. Jadi mereka benar-benar udah menjaga posisi mereka untuk tidak mudah di take down oleh tim-tim lainnya tentunya. Iya, ini yang bahaya sekarang RRQ nggak sih? Betul. Mereka RRQ. kayaknya nggak punya vehicle nggak sih? Tadi, Di sekitar oh ada satu, Ada satu ada doang ya? Dacia tadi satu. Iya. Tapi itu kembali lagi ya, satu vehicle
untuk 4 orang ada minusnya juga, dimana saat di spray satu full squad, itu berbahaya banget untuk meledak sih. Bahaya banget sih. Apalagi posisinya tadi ya benar-benar kayak agak kegencet. Betul. Tadi dari tim RRQ, sementara ini Aura yang bakalan berhadapan dengan 6-9. Langsung aja grenade bakalan dilemparkan tapi ke arah yang tidak ada lawannya di situ. Wah. Hanya ke tanah kosong aja. 6-9 sekarang masih agak aman posisinya dari seorang Jaden. Kecuali Jaden bakalan melihat ke arah smoke tadi. Betul banget, ini berbahaya banget bagi 69 karena dari tim 69 itu sendiri saat mereka mencoba untuk masuk, Aura udah hold the high ground Ya. dan mereka akan cukup kesulitan untuk bisa maju ke arah Aura karena tadi udah spreading out juga, namun zona udah kembali bergerak. Siren masih cukup diuntungkan saat ini. 69 ternyata menggunakan sebuah strategi yang cukup mirip dengan Bigetron Red Alliance walaupun tempatnya berbeda tentunya. Mereka melakukan sebuah defensif di bagian cekungan. Dan menurut gue ini adalah sebuah meta-meta yang cukup banyak dilakukan saat ini mengingat biasanya compound hold dan saat ini War sudah berhadapan dengan Bigetron. Satu orang dari Bigetron knockdown tapi ada sebuah trade knock juga menyisakan nomor CS the last man standing. Ada nade dilemparkan kembali. Zuxi harus hati-hati. Ada nade dilemparkan bahkan sampai 3 nade tapi ada sebuah nade balasan. Hati-hati dekat banget dan ternyata the last kill didapatkan oleh Luxi dengan grenade yang luar biasa on point ke arah more team. Oh my god, itu ya duel granat yang cukup epic tadi antara tim Morph dan juga Bigetron Red Alliance. Itu benar-benar udah menunjukkan banget apa ya, RA itu kalau masak granat udah kayak serem coy, mengerikan banget. Tapi di sisi lain lihat Aura bakalan berhadapan dengan tim Siren yang dimana Anthem udah melihat posisi dari Cashy di sana. Masih belum terlihat lagi untuk melakukan atau memberikan spray ke arah tim Aura kali ini. Masih mengendap-endap sedikit lagi dari tim Siren. Betul sekali, dari Siren nih benar-benar holding positionnya bagus banget. Map awareness dan kontrol mereka juga bagus banget. Dimana satu orang tetap hold dari rumah dia. Karena penting banget untuk punya forting berupa compound ya. Tapi 3 lainnya benar-benar menjaga arah mata angin yang lain. Betul. Dan mereka bahkan dapat info ada RRQ, ada juga tadi Aura ya. Itu dia. Jadi mereka untuk melakukan rotasi pun bisa terarah gitu kan. Karena mengetahui tempat tim-tim yang lainnya. Semuanya itu udah kayak tahu nih mereka bakalan bergerak kemana, itu bakalan ketemu sama siapa gitu kan. Betul. Atau mereka mau menahan untuk menunggu tim-tim ini keluar dari komponya masing-masing. Itu masih bisa banget dilakukan oleh mereka. Sementara tim Bigetron masih aja ya sangat nyaman di sini. Di celah-celah perbukitan yang sudah diamankan oleh tim Bigetron kali ini. Yang sekarang malahan berhadapan lagi-lagi untuk kedua kalinya bersama dari tim Ion. Betul banget. Ini adalah sebuah jalur rotasi yang menurut gue cukup mirip ya. Karena Ion walaupun tadi mengambil Milta atau yang biasanya mengambil Novo, pasti jalur rotasi mereka akan sangat berdekatan dengan Bigetron yang scrapping di area farm. Dan mereka jelas ketemu sekarang ini masih menahan satu sama lain karena zona juga mereka berada di dalamnya. Namun ternyata kita berpindah kembali lagi di IOG atau Island of God saat ini. Menguasai sebuah kompon yang sangat-sangat krusial di mana di daerah kompon ini dan bagian high ground sekitarannya bisa melihat ke arah open field di bagian selatan dari Yasnaya. Tapi 21 Esports out of nowhere mendapatkan killing spree tapi Series Valve mendapatkan sebuah knockdown atas Badru dan juga Smith dengan vehicle explosion. Martin juga sudah terspot, masih dicoba untuk melakukan sebuah spray namun Martin ternyata bisa memanfaatkan sebuah slope lower ground yang mengamankan dirinya. Iya, masih belum terlihat tadi ya posisi dari Martin. Untung aja dari Spauf yang sekarang mendapatkan beberapa damage dari musuhnya yang di sebelah lainnya. Sementara itu Rancid juga tadi sudah men-knockdown satu orang musuhnya. Sementara itu Aero, wait. Aero dan Aero. Oke, Aerowolf dan Alter Ego. Sorry. Tipis-tipis ya. Betul banget. Sementara itu IOG juga masih bertahan aja ya di puncak bukitnya yang bakalan menahan laju pergerakan dari tim Aura nantinya. Betul banget, ini permainan sangat baik tentunya bagi IOG ya. Karena kembali lagi yang gue sampaikan tadi, mereka bisa menahan bagian selatan dari Yasnaya. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian utara, IOG benar-benar udah bisa menahan Bonafide dan juga Aura. Bahkan saat ini udah masuk dalam zona juga. Dan Alter Ego ternyata last man standingnya tadi harus tereliminasi karena memang tinggal satu orang. Udah sulit banget untuk berhadapan dengan tim-tim lainnya. Dan zona nih Dona. Lihat zonanya cuy, zonanya ini bakalan menjadi apa ya, pertumpahan darah banget bagi tim-tim yang berada di timur dan juga selatan. Ion, BTR, EVOS, Aerowolf, NFT. Mereka bakalan menumpuk banget di sebelah situ.
dan untuk menuju ke dalam circle. Betul banget. Ditambah lagi zona kalau kita perhatikan tadi cukup open field ya Don ya. Ya. Jadi yang nggak punya vehicle untuk menjadi 14 akan cukup sulit. Satu player dari EVOS ternyata berhasil untuk di take down menjadi sebuah kill untuk Air of Limax dan menjadi tim kedua seperti yang mendapatkan killing spree atau 5 kill saat ini. 5 kill, tapi Aerowolf nggak mau berhenti di situ aja. Mereka udah melihat EVOS EXT di spray down dari seorang Potato. Langsung aja ke knock, masih bisa diselamatkan sebenarnya kalau misalnya nggak di finish begitu aja oleh Potato. Tapi lihat ini bakalan menjadi kesulitan untuk Foxy dan juga Morpheus. Langsung aja spray down ke arah mereka. Masih belum bisa di finish untuk tim EVOS sendiri. Betul sekali, dan ternyata Big Red Alliance tereliminasi oleh push yang sangat luar biasa dari Ion Esports tadi. Liquid berhasil mengentaskan Luxy, bahkan juga Microboy. Oh my god, RRQ pun langsung cepat saja tereliminasi dan Siren menjadi tim ketiga yang mendapatkan killing spree. EVOS masih benar-benar tertekan oleh gempuran dari Aerowolf, tapi ada sebuah refrag yang terjadi. Luar biasa sekali, dan Potato berpikir ini tidak bisa untuk melakukan sebuah revive kalau dia tidak bergerak ke arah depan. Lihat Fox ya, benar-benar harus kegencet banget ya sama Blue Zone di sini, tapi lihat ke knockdown. Fox ya di tangan Potato kali ini, dan Morpheus juga mati di tangan Blue Zone. Kayaknya EVOS bakalan di ujung tanduk banget untuk saat ini. Betul Kayak banget. cuman menunggu ini ya, titik-titik darah penghabisan mereka harusnya. Yes, EVOS sepertinya akan melakukan sebuah healing prom di luar sana, tapi ternyata Playzone benar-benar sebuah momok yang berbahaya bagi EVOS, dan mereka harus tersisih oleh Playzone tentunya. Di tempat lain, Aerowolf juga cukup kesulitan karena mereka tadi terlalu lama untuk fight dengan EVOS, tapi ada sebuah net dilemparkan oleh Aerowolf ke arah Ion. Will it connect, tapi tidak cukup mampu untuk menokkan satu player dari Ion. Akan ada sebuah agresi ke arah depan, Auro akan maju ke arah Aerowolf, maju ke depan, tapi ditutup pintunya. Oh my god. Tapi lihat ini, aduh, dia bakalan langsung aja jump shoot. Ini benar-benar dikunci banget, lihat Oh my kepalanya kelihatan, dan langsung aja dilempar grenade begitu aja ke dalam checknya. Oke, akan ada sebuah granat dilemparkan. Ini akan menjadi akhir bagi Auro, tidak bisa kemana-mana. Meledak menjadi sebuah confirm kill untuk Ion Esports. Itu epic banget coy. Lo lihat tadi pergerakan mobilnya dari Ion benar-benar menusuk straight to the point ke arah pintu. Itu udah jadi apa ya istilahnya, udah inceran dari awal gitu. Betul banget, dia benar-benar melakukan sebuah play by play yang luar biasa ya. Walaupun tadi satu play dari Ion Esports ada satu knockdown, tapi dengan vehicle yang dimiliki yaitu UAS langsung menutup pintu dari tim Aerowolf juga nggak bisa untuk melakukan kemana-mana kecuali langsung ke arah kendaraan. Tapi ada sebuah net yang dilemparkan dan dia mendapatkan satu player terakhir dari Aerowolf, dan EVOS tadi harus tersisi. Berarti EVOS tadi masih bertahan satu player di luar zona. Fox ya kalau nggak salah ya. Betul. Tadi yang udah dimakanin zona. Tapi di sisi sebelah lainnya kali ini Nara juga bakalan masih mempertahankan compound yang mereka miliki kali ini. Di ujung blue zone banget. Yes, Nara sepertinya masih melakukan sebuah playstyle yang cukup mirip dengan game pertama tadi, di mana mereka tidak mau terbackstep, jadi menunggu dari bagian luar zona. Namun PR berat bagi mereka karena ada sebuah spray down juga dari tim lainnya. Di tempat lain, 21 Esports juga masih menembaki ke arah Ion. Ion lihat, ini adalah utility useful yang sangat baik dari Ion, di mana smoke dikeluarkan ke arah depan, mereka bisa melakukan rotasi, tapi dari tim 21 juga ternyata mendapatkan knockdown dari Red Face End. Sebuah permainan luar biasa, karena kalau kita perhatikan, Ion melakukan rotasi hijrah sudah ada di depan, sudah berada di dalam zona, namun teman-temannya masih bisa untuk menjaga tim lain untuk tidak masuk dalam zona. Iya, dan kali ini Nara Joyce bakalan langsung menusuk pertahanan dari tim Ion. Tapi ingat, tadi spray yang udah dilakukan oleh Joyce ke arah smoke itu benar-benar ngebuka informasi untuk tim Ion banget. Tapi lihat di seberang sana ada player dari 21 yaitu Draxin yang harus tumbang di tangan Joyce barusan. Betul sekali, sebuah permainan luar biasa tentunya dari tim Nara, tapi aneh juga di sana hampir terspot oleh Nara. Ini udah menjadi sebuah Royal Rumble. Open field seperti yang tadi kita sampaikan, tapi ternyata masih ada natural obstacle berupa batu-batuan yang bisa dimaksimalkan, vehicle juga masih bisa dimaksimalkan, dan Ion Auro mendapatkan knockdown dan bahkan confirm kill kepada 21 Esports dan tereliminasi di peringkat kelima and Conqueror untuk Ion Esports 10 kill pertama di game kali ini. 10 kill untuk tim Ion Esports, tapi mereka pastinya nggak mau berhenti sampai di sini aja. Sementara itu lihat Joyce yang dari tadi benar-benar menahan laju pergerakan dari Ion, melemparkan granat yang mendapatkan satu orang Auro di sana. Granatnya lagi-lagi dilempar, apakah bakalan dapat kali ini? Kayaknya enggak. Tapi di sisi lain ada Siren juga yang melakukan peperangan ke arah tim
Nara kali ini. Betul banget, dan ternyata Red Face N berhasil untuk menahan pergerakan dari Nara Joyce yang sedari tadi di bagian lower ground. Tapi ada sebuah backfire dari Maybe ke arah tim Ion yang menyisakan Ion di sana harusnya masih bisa untuk merevive teman-temannya. Joyce. Karena Maybe nggak bisa untuk confirm jadi kill, dan Joyce Akhirnya terfinish. Ya. Wah itu tapi ya lihat pertahanan dari Joyce yang dari tadi dia lakukan coy ke arah tim Ion. Pressure yang dia lakukan atau berikan ke arah tim Ion itu benar-benar harus diapresiasi banget. Betul banget, luar biasa banget dari Joyce tentunya dengan nade yang dilemparkan, menahan pergerakan dari tim Ion. Tapi teman-teman perhatikan dan juga Dona mungkin, Ion udah dalam zona, Don. Ya. Wow. Udah dalam zona, sementara ketiga tim lainnya masih harus terlunta-lunta jaraknya atau jalannya. Tapi sementara itu lihat IOG bakalan langsung menumbangkan tim Siren yang harus puas di posisi keempat kali ini. Menyisakan 3 tim saja untuk Erangel kita di circle yang ketujuh ini. Betul sekali, ada Nara, ada IOG dan tentunya Ion Esport. Kalau Ion Esport mendapatkan chicken dinner lagi, berarti ini adalah back-to-back chicken dinner pertama di PMPL season kedua kali ini ya tentunya. Dan Ion, tadi gue lihat satu playernya yaitu Auro, sudah mendapatkan sebuah airdrop. Ini akan menjadi kekuatan baru bagi Ion. Bahkan 11 kill mereka udah dapatkan. Berarti secara mental, secara equipment mereka udah kuat banget sih, Don. Kuat banget sih. Ini kayaknya ya, walaupun mereka nggak chicken dinner, kayaknya di leaderboard mereka bisa aja di atas loh. Harusnya sih. Dengan kill point yang cukup banyak ini ya. Betul harusnya banget. ya. Tapi nanti aja kita lihat. Sementara ini Nara, Ion, IOG juga masih mempertahankan temponya. Mereka nggak ada yang gerasa-gerusuk untuk saat ini ya. Betul. Masih slow but sure, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Lihat Red Face and langsung aja membuka smoke-nya untuk menutup angle shot mungkin ke arah sisi belakangnya tadi. Betul banget, ini akan menjadi calm before the storm, di mana masing-masing tim seperti yang Donat sudah sampaikan sebelumnya sedang membuild sebuah playstyle yang ingin mereka mainkan. Smoke sudah keluar untuk Ion menahan pergerakan dari bagian timur mereka. Ada sebuah shot pertama yang dilakukan oleh Auro sepertinya ke arah tim IOG untuk menahan pergerakan mereka. Tapi dari IOG pun harus pelan tapi pasti masuk dalam zona. Rancid menjadi player pertama dari IOG yang sudah berada di lini paling depan. Betul sekali. Tapi lihat kelihatan IOG satu playernya tumbang. Lihat di tangan Auro. Auro masih mencari player yang lainnya tapi masih belum mengenai ke arah mereka. Betul banget, ada Grenade Smarty. kan? Sedikit lagi tadi grenade-nya mengenai ke arah IOG. Tapi lihat Rancid langsung aja jongkok, nggak karuan karena dia langsung aja ke knockdown di tangan tim Ion. Betul banget. Oh, Maybe tidak mendapatkan Red Face and menyisakan Auro sendirian saja. Ini akan berbahaya banget karena Olis akan bisa menjadi player yang membackstab. Dan Auro udah terspot. Olis berdiri. Auro knockdown dan menjadi sebuah confirm kill bagi tim IOG. What a play. Maybe sendirian saja chicken dinner untuk Nara. Oh my god, Maybe. Kalau tadi kita lihat Joyce menahan dengan sangat baik pergerakan dari Ion Esport. Tapi ternyata Maybe yang sedari tadi melakukan prone, memanfaatkan momentum, melihat dari Ion kesulitan, IOG mendapatkannya. Dia confirm kill terakhir dari IOG. What a play dari Nara Esport. Mendapatkan winner chicken dinner-nya di Erangel kali ini. Wah, ini benar-benar play atau war terakhir yang cukup mendebarkan ya.